Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Wong Ganteng Tegal, Mas Bro. Wah, kurang ajar bener, bangun pagi disuguhin market longsor ya. Market turun. Kalau tidak turun nggak gurih, kata channel sebelah. Makin sangkut makin gurih. Betul. Santai aja, slow, jangan pada berkutakan. Ada Mas Bro di sini, turun mau sampai berapa, kita jabanin. Dia jual, kita beli, dia jual, kita beli. Selagi koin-koin yang bagus-bagus, makin gurih, makin turun, makin asik, makin gurih, makin diserok 02, nanti disikat, makin kenyang. Nggak usah takut kena berkutakan bandar. Mana mungkin sampai kiamat turun terus. No, tidak. Ini adalah orang-orang yang baru bermain kripto, orang-orang pemula pasti terkencing-kencing di celana dengan penurunan ini. Nggak masalah, porto saya belum hancur, porto saya belum jatuh banget. Paling-paling ya yang 300 juta cuma 300 juta koin cuma 1 juta 2 juta. Apaan pret? Ayo dong turunin lagi, makin turun makin gurih, makin semangat gua serok ya. Inilah saat turun kita serok, saat turun makin gurih. Jangan jadi penakut ataupun pengecut ya. Kita harus semangat, harus mantap, harus jos. Ngapain lagi? Market cap BTC dominan 57,75. Apakah nggak hebat? Inilah realitanya. Hahaha. Sekarang harga turun makin gurih. Ini masa peralihan ke BTC, pindah ke altcoin season, mudah-mudahan seperti itu. Kemarin sudah saya sampaikan, is speaking. Lagi-lagi si Trump judulnya. Saya yakin perang tidak akan bertahan lama. Duitnya sopo, duitnya margiah. Ini juga ada akal-akalannya. Ketika para well paus-paus pada ingin masuk ke altcoin, pasti dibantai dulu. Makanya nanti setelah cuan di PP tahun 2026, ketika bear market ke depan sebelum halving BTC tahun 2028, kita harus buang semua koin-koin altcoin, buang ke Gaza, buang ke Irak. Kalau enggak ditenggelamkan di Selat Hormuz, kita harus masuk BTC. Cuan BTC, tidak usah takut ketinggalan altcoin nanti buru terbang karena dimainkan dia sejak adanya ETF. Mereka kontrol, mereka mainkan. Dia mau harga mahal tetek mereka, dia bisa membanting harga dengan fatput dengan DCL, dia rugi tapi nanti menghantam di bawah. Begitu. Jadi aman-aman saja, harga masih di jurang, tapi market cap BTC dominannya sudah mulai makin hancur. Saya yakin dana-dana nanti akan masuk ke altcoin. Sebab ini permintaan USDT menggila dan ini masih mereka tahan-tahan ya, masih bikin retail panik, uang mereka masih ditahan di USDT. Nanti bottomnya penurunan sampai berapa baru mereka berbondong-bondong masuk ke altcoin, terjadilah altcoin season. Begitu. Semangat ya. Makin turun makin gurih. Pagi-pagi saya tetap semangat membuat video walaupun lihat market menjijikan. Mana mungkin Mas Bro nggak tahan dengan market seperti ini. Makin turun makin gurih. Ya masih pagi ya, masih pelo suara ya. Semangat. Ini nanti juga akan sampai targetnya 55. Maka kalau BTC sudah kendor, sudah turun, sudah longsor, investasi BTC sudah nggak ada cuan ya, pasti nanti akan pindahnya mencari spekulatif di altcoin. Ini Brian Armstrong ngehack juga ya. BTC sejak adanya ETF, institusi masuk, perusahaan-perusahaan masuk, pasti sudah tidak kayak dulu lagi, akan seperti saham. Paling dalam penurunan 30% saja. 30% saja, nggak akan sampai 50%. Ternyata BTC dari ATH sudah turun 50%. Akal-akalan si Brian Armstrong ya, memang benar-benar dah ya. Ketika sudah terjun 30%, dikira sudah bottom, pada masuk lagi tuh bet ya. Harga masih 1,5, 1,4 masuk. Tang, mereka pada TP yang sudah masuk sebelum ETF harga masih 500 juta. Inilah game muri. Makanya dengan penurunan ini kiamat kubro katanya. Takut ya. Ini makin gurih, makin asik, makin murah. Hajar saja. Masa nggak cuan?
di nanti pertengahan Senat ada pemilu pada gelontoran dana ataupun apa namanya stimulus, hajar aja, hajar. Tetap teorisa sendiri. Dalam dunia kripto berisiko tinggi bisa cuan dadakan atau memble mendadak. Ya, jangan halu-halu. Mas Bro itu sebetulnya, aduh kalau saya pikir itu dengan penurunan kayak gini saat nambah terus kok tiap hari nambah dan nambah. Tapi kalau nambah istri belum. Ya namanya kita harus semangat. Sebetulnya kalau hitung-hitungan ya saya sama mantan itu menang saya. Ya secara status ya secara duit dengan mantan saya, duit saya lebih banyak, mantan saya makin longsor duitnya kan. Secara iman saya meningkat, semakin meningkat ya keimanannya, mantan istri makin imannya makin longsor, makin rusak kan begitu ya toh. Secara terkenal Mas Bro sama istri saya. Tapi karena soak ya, nggak bisa melihat fakta. Itu aja. Enjoy, enjoy. Oke, kita akan bahas langsung ke dunia lain. Kok dunia lain? Kita lihat di TKO-nya. Tenang saja, masih 0,05. 0,055 masih aman. Ini sudah mulai penyerokan makin turun, makin gurih, hajar saja. Ngapain takut ya? Pokoknya udah masuk lagi 0,055. Hajar, tetap kior ya. Kemudian kita lihat semua di sini holdernya makin menggila. Wow, pemegangnya 555,9K katok dengan kapitalisasi masih di 22,9 triliun. Turun sedikit saja. Ya nggak apa-apa, nggak soal. Ya, daripada koin yang lain makin habis market cap-nya 1 triliun, 2 triliun, 5 triliun. Apaan? PP masih bertahan di 24 triliun, 23 triliun. Aman dan aman sentosa. Masuk. Jangan pada takut. Enjoy saja, santai aja, slow. Jangan mikirin market mau turun sampai up kapanpun, bodo amat. Yang penting judulnya nanti RP1, RP2 gitu aja. Naik turun nanti apakah nggak melekok si Katram turun terus ya. Oke ya, mungkin saya udah keselak nih, ngopi dulu. Tetap santai, slow, jangan panikan, naik turun dah hal biasa. Turun berapa persen, 10%, 20%. Ketika nanti cuan juga ribuan persen. Apalagi PP ini adalah koin yang betul-betul kayaknya nggak ada tanding, nggak ada lawan. Yang mana lainnya udah habis semua. Market suka-suka dia, mereka yang mainkan, mereka yang kontrol kok. Yang waktunya yang sudah ngepam, yang ngepam naik ya naik. Porto saya juga belum longsor banget. Ayo turunin lagi, biar semangat. Makin turun, makin asin atau makin gurih ya. Mungkin itu aja yang positif diambil, yang bobrok dibuang. Tetap semangat jaya, jangan kendor. Ini game nominalnya turun, tapi koin kita makin bertambah. Makin serok, makin cuan. Jual apa Mas Bro? Jual kebo sapi kalau ada. Kalau nggak ada punya tetangga. Ngambilnya jam 3 malam nggak ketahuan. Jangan. Itu namanya nyolong. Jangan ya. Dosa. Ya, mending kita seadanya saja. Jangan pinjol, jangan macam-macam. Kita ini pembelajaran yang berharga untuk kita semua. Biar mental kita bermental baja. Jangan bermental rendah. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, bercanda aja menghibur kalian, bukan singgung sana sini, karena menyinggung itu dosa ya. Salam dari Tegal Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cos.